Welcome to our channel. Selamat pagi para saudara-saudariku terkasih, kembali lagi bersama Riak Sabda edisi 16 April 2024. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari kita memerlukan makan. Makan tujuannya untuk membantu kita mempertahankan hidup agar sehat. Kesehatan kita penting. Apabila kesehatan kita baik, maka aktivitas kita berjalan normal dan maksimal. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan berjalan dengan baik. Apabila kesehatan kita terganggu, maka pekerjaan kita juga akan tidak maksimal. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan suci tentang roti hidup. Ini berlanjut dari bacaan yang kemarin. Roti hidup yang diberikan Allah bagi manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Orang banyak bertanya dan meminta tanda kepada Yesus agar mereka melihat dan percaya. Mereka ingat betul mengenai nenek moyang mereka yang mengembara di padang gurun dan makan mana sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Mereka diberinya makan roti dari surga. Mereka berbicara mengenai makan, yaitu makanan jasmani, tetapi Yesus memberikan penegasan tentang makan itu. Bukan hanya makanan yang sekarang, tetapi juga makanan yang akan datang atau bekal yang akan datang. Maka saudara-saudari terkasih, dalam bacaan suci hari ini ada 2 poin penting yang menjadi permenungan kita bersama. Poin pertama mengenai roti hidup. Roti hidup berarti tanda Allah yang hadir di tengah-tengah hidup manusia. Hal ini kita sering jumpai dalam perayaan-perayaan sakramen gereja yang tampak jelas dalam perayaan sakramen Ekaristi, dan ini juga yang diungkapkan Yesus kepada mereka bahwa Ia adalah roti hidup. Yesus mengatakan dirinya roti hidup, bahwa setiap orang yang mengecap tubuhnya dan mengalami lapar, mengecap tubuh dan tidak akan mengalami lapar lagi. Karena orang sudah berjumpa dan makan tubuh Yesus sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup iman mereka. Dan kita pun yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik mengambil bagian hidup baru bersama Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah melalui sakramen baptis. Sakramen ini menjadi pintu bagi kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita melalui sakramen Ekaristi, di mana sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup orang Katolik. Poin yang kedua, yaitu mengenai roti hidup juga berarti memberanikan diri untuk berkorban demi iman akan Yesus Kristus. Hal ini tampak jelas yang dilukiskan dalam bacaan pertama yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus dibunuh karena iman akan Yesus Kristus. Stefanus memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit sampai mengorbankan dirinya demi iman akan Yesus. Iman Stefanus yang kokoh kuat memberikan inspirasi bagi kita untuk bersaksi dalam hidup tentang kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Kita berkorban demi banyak orang yang merindukan keadilan dan kesejahteraan. Kita berkorban dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga itu sendiri. Dan kita juga berkorban melalui hal-hal yang lain demi kebaikan dan kebenaran bersama. Kita bisa melakukan semua ini karena Roh Kudus menjadi pendorong kita, sebab Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran bagi kita. Yesus Kristus sebagai roti hidup memberikan daya kekuatan bagi kita, orang Kristen, sebagai makanan rohani yang sampai hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, semoga renungan ini mengantarkan kita kepada hidup yang lebih baik dalam perjalanan iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.